Pemerintah dari Prodi PGMI 3. Saya akan menjelaskan tentang hakikat undang-undang dan konstitusionalisme. Yang pertama yaitu hakikat undang-undang. Undang-undang adalah instrumen penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu hakikat undang-undang. Hakikat undang-undang adalah proses hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan harus dipenuhi dalam beberapa syarat. Yang pertama yaitu sebagai alat pengatur kehidupan negara. Undang-undang bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu serta individu dengan negara demi menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu memiliki kepastian hukum. Undang-undang harus jelas, mudah dimengerti, dan dapat dipatuhi. Yang ketiga yaitu cerminan keadilan sosial. Undang-undang tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan memberikan perlindungan kepada hak-hak warga negara. Yang selanjutnya yaitu bersifat universal namun fleksibel. Meski undang-undang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, ia juga harus fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah prinsip fundamental yang menjamin bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan hak-hak negara yang dilindungi. Konstitusionalisme juga ini adalah prinsip yang menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan negara. Ada beberapa poin penting dalam penjelasan konstitusionalisme. Yang pertama yaitu supremasi konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah dalam serta menjamin hak-hak rakyat. Selanjutnya yaitu pembatasan kekuasaan negara. Salah satu ciri utama konstitusionalisme adalah adanya pembatasan kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu warga negara dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu konstitusionalisme di Indonesia. Dalam konteks Indonesia banyak yang membahas perjalanan konstitusionalisme dari Undang-Undang 1945, Konstruksi RI 1949, serta Undang-Undang Sementara 1950. Menurut konstitusi, Indonesia telah melalui berbagai dinamika politik yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme adalah kembalinya Undang-Undang 1950 dan tantangan dalam penegakan konstitusi. Yang selanjutnya yaitu peran konstitusi dalam demokrasi. Konstitusi harus menjadi alat untuk mendorong demokrasi dalam menjamin partisipasi rakyat dalam proses pemerintah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.